Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun engkau berada saat ini, mari bersama-sama kita siapkan hati kita, seluruh kehidupan kita. Kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan umatnya yang sungguh-sungguh mau mengenal dan mencari Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita satu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sungguh selalu sempurna bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau datang di hadapan Tuhan, membawa hati kami, membawa seluruh hidup kami. Kami percaya Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami jalan buntu, Tuhan sanggup bukakan jalan bagi setiap kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita berkata, amin. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Mari dengan segenap hatimu katakan, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Nya ku merasa. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering.
sama-sama kita katakan, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Nya ku merasa kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Mari dengan segenap hatimu katakan, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Sekali lagi katakan, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Nya ku merasa kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Nya ku merasa kasih Yesus mengalir. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Kasih-Mu mengalir, biar kasih-Mu mengalir Tuhan dalam hidup kami. Kasih-Mu Tuhan yang memulihkan kami. Ya Tuhan, mari dengan sungguh-sungguh naikkan pujian ini Bapak Ibu, katakan, kasih Yesus mengalir dalamku yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Nya ku merasa, dalam kasih-Nya, dalam kasih-Nya ku merasa, dalam kasih-Nya,
dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Kasih-Mu Tuhan meneduhkan hati kami. Kasih-Mu Tuhan yang membebat hati kami. Kasih-Mu Tuhan yang pulihkan hati kami, ya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya nalama syekene nalamo, kami datang padamu, kami bersyukur Tuhan. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Kasih-Mu mengalir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah dimanapun kami berada saat ini, kasih Tuhan yang memampukan kami, kasih Tuhan yang memulihkan kami, kasih Tuhan yang menguatkan kami, kasih Tuhan yang membebat setiap hati kami. Ya Tuhan, kasih-Mu yang tanpa syarat, kasih-Mu yang tanpa batas, itu memurnikan setiap hati kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu mengkupihi hidupku, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagaikan raja wali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi
tinggi-tinggi kedua tanganmu, nyatakan kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagaikan raja wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa. Sekali lagi katakan dengan segenap hatimu, kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat, selalu dekat padamu Tuhan. Ku kan terbang bagaikan raja wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Roh-Mu Tuhan mengangkatku, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Hari ini kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau memimpin setiap kami, Engkau menyertai setiap kami. Satu hal yang kami tahu pasti kami tidak pernah dibiarkan sendiri. Lewati apapun yang terjadi dalam hidup setiap kami mau tetapkan hati kami. Untuk kami mau katakan Tuhan tetap baik buat hidup kami. Hari ini kami yakin dan percaya rencana Tuhan selalu yang terbaik buat hidup kami. Dan kami percaya Tuhan menyertai setiap kehidupan kami. Bicara buat setiap kami Bapa melalui hamba-Mu yang terbatas ini. Tapi hamba percaya Tuhan tidak terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus sepakat satu hati sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, apapun yang hari ini terjadi, lewati persoalan, lewati badai, lewati pergumulan, saya yakin dan percaya Dia menyertai setiap kehidupan kita. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mungkin hari ini sedang mengalami masa-masa yang mungkin baik buat hidup setiap kita. Tetap kuat di dalam Tuhan. Mungkin hari ini engkau ada yang mengalami persoalan, badai, pergumulan. Saya yakin dan percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan setiap kita. Amin. Hari ini sama-sama kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara dari 1 Tawarikh 4 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Satu cerita Bapak Ibu Saudara, tapi cerita ini cukup singkat Bapak Ibu Saudara. Cerita ini menceritakan sebuah tokoh tapi cuma diceritakan di dalam 2 ayat Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita buka Alkitab kita 1 Tawarikh 4 ayat 9 sampai ayat yang 10. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti tahulah ayat ini. Pasti kita sering dengarkan. Bahkan beberapa waktu terakhir ini ayat ini sering dinyanyikan Bapak Ibu Saudara, terutama ketika doa penutup, ketika ibadah sudah mau selesai Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita ayo kita baca. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan di sini Bapak Ibu Saudara Alkitab mencatat dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Amin.
Berbahagia kita mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman itu, lebih berbahagia lagi jika kita menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu doa Bapak Ibu Saudara yang mungkin hari ini kita tahulah, saya yakin kita tahulah doa ini Bapak Ibu Saudara. Kita sering dengarkan, apalagi lagunya kan populer Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Saya percaya doa ini enak didengar ya Bapak Ibu Saudara. Mungkin doa ini enak banget untuk menjadi pernyataan iman kita, menjadi sesuatu permohonan kita. Iman kita kalau Tuhan pasti memberkati aku berlimpah-limpah. Tuhan pasti memperluas daerahku, tangannya menyertai aku dan melindungi aku, malapetaka, bahaya tidak menimpa kepada aku. Tapi satu hal yang saya coba mau eksposisi dari ayat ini. Jujur ya Bapak Ibu Saudara, saya tahu ayat ini sudah lama. Sejak dari saya kecil saya tahu ayat ini Bapak Ibu Saudara. Mungkin sebelum lagunya ada Bapak Ibu Saudara, saya tahu ayat ini. Kenapa? Karena di ruang kerjanya papa saya, zaman saya masih kecil dulu, ruang kerja papa saya, di ruang kerja itu ditulis besar-besar, di laminating sama papa saya, tempel di tembok. Ditulis di sana doa Yabes, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saya tahu ayat ini Bapak Ibu Saudara. Saya tahu doa ini. Dan itu bentuk iman percaya dari papa saya Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini saya coba mau eksposisi lebih dalam ayat ini bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Saya belajar dari ayat ini Bapak Ibu Saudara, seringkali dalam hidup setiap kita, kita suka menyalahartikan ayat ini. Seringkali kita pakai ayat ini untuk menuntut Tuhan. Tapi sebetulnya ketika saya baca ayat ini Bapak Ibu Saudara, ayat ini bukan untuk menuntut Tuhan. Tapi ayat ini menjadi permohonan kita kepada Tuhan. That's the different thing Bapak Ibu Saudara, itu hal yang berbeda antara memohon dan menuntut Bapak Ibu Saudara. Hari ini pertanyaan saya, boleh enggak kita memohon sama Tuhan? Boleh enggak kita minta sama Tuhan? Jawaban saya cuma sederhana, sangat boleh Bapak Ibu Saudara. Kalau kita punya pergumulan, kalau kita punya beban, kalau kita punya sebuah kerinduan, salah enggak sih kalau kita minta sama Tuhan? Saya rasa enggak ada yang salah Bapak Ibu Saudara. Tapi hal itu menjadi salah ketika kita bukan cuma sekedar memohon sama Tuhan, tapi kita mulai menuntut Tuhan. Itu menjadi hal yang berbeda. Itu menjadi hal yang salah. Memohon sama Tuhan, minta sama Tuhan boleh? Boleh Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau Tuhan tidak jawab setiap permohonan kita, kita tetap punya iman percaya. Kalau hal yang baik kita minta sama Tuhan, Tuhan tidak kasih. Tuhan sediakan yang terbaik buat setiap kita. Amin. Hari ini Bapak Ibu Saudara, yuk sama-sama kita renungkan ayat ini. Ayat ini ayat yang luar biasa. Ayat ini ayat yang memberkati hidup saya, nanti saya akan saksikan Bapak Ibu Saudara. Tapi ayat ini bukan sarana buat setiap kita untuk menuntut Tuhan. Terus kalau Tuhan tidak berkati hidup kita, berarti Tuhan jahat dalam hidup setiap kita. No, enggak Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini even Tuhan tidak berkati kita, karena seringkali pemikiran kita cuma sempit. Pikiran kita Tuhan memberkati kita cuma sekedar Tuhan kasih kita uang. Tuhan kasih kita kelancaran di bisnis, no. Tapi berkat Tuhan ada banyak Bapak Ibu Saudara. Ada luas berkat Tuhan. Ada hal-hal kecil dalam hidup setiap kita yang harusnya setiap hari harus bisa kita syukuri. Itu berkat dari Tuhan. Bukankah kalau kita boleh ada, kita boleh bernafas, anak-anak boleh baik, kita punya orang tua baik, bukankah itu berkat dari Tuhan? Tapi seringkali kita salah artikan dan kita pakai ayat ini untuk menuntut Tuhan. Hari ini ayatnya mengatakan, kiranya engkau memberkati aku. Ayatnya tidak mengatakan Tuhan kau harus memberkati aku. No, tapi kiranya itu berkata apa? Berbicara tentang permohonan kepada Tuhan. Bukan menuntut Tuhan. Ayatnya tidak berkata engkau harus memberkati aku berlimpah-limpah. Engkau harus memperluas daerahku. Engkau harus menyertai aku, melindungi aku. No, tapi dipakai kata kiranya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Itu bukan berarti menganulir bahwa kalau gitu bisa berarti Tuhan kadang menyertai saya, Tuhan kadang tidak menyertai saya. No, bukan. Tapi ini sikap hati kita. Apakah itu sebuah permohonan kita kepada Tuhan atau itu menjadi sebuah tuntutan kita kepada Tuhan? Ayo sama-sama kita koreksi kembali
hidup setiap kita. Doa Yabes adalah wujud pengakuan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tapi doa Yabes bukan sarana untuk kita menuntut Tuhan. Memohon kepada Tuhan itu boleh, tapi jangan menuntut Tuhan. Hari ini Bapak Ibu saya pelajari, ketika ditulis itu ya Bapak Ibu saya di ruang kerjanya Papa saya ditulis besar-besar sama Papa saya doa Yabes. Dan itu diimani oleh Papa saya, dan itu didoakan dengan sungguh-sungguh. Tapi sederhana saya belajar Bapak Ibu Saudara, berkat Tuhan, kelimpahan dari Tuhan, perluas daerah kita yang Tuhan percayakan dalam hidup setiap kita. Itu tidak cuma sekedar satu sisi Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma sekedar kita tutup mata, buka mata, tiba-tiba semua jadi, no. Tapi ada dua hal, ada interaksi yang harus terjalin di dalamnya. Gimana hubungan kita sama Tuhan. Gimana hari lepas hari kita mau melangkah bersama dengan Tuhan. Orang kalau melangkah bersama dengan Tuhan hidupnya tidak lemes Bapak Ibu Saudara. Hidupnya penuh dengan antusias. Satu hari Bapak Ibu Saudara saya tinggal di satu rumah. Ketika saya tinggal di satu rumah ini, Papa saya baru beli rumah Bapak Ibu Saudara. Saya tinggal di rumah itu, ada ruang kerja dari Papa saya di mana doa ini ditulis sama Papa saya. Dan itu didoakan oleh Papa saya. Saat itu Papa saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku percaya Tuhan sanggup untuk memberkati aku dan memperluas daerahku. Kalau Tuhan tetapkan aku di sini, aku percaya Tuhan akan memperluas daerahku ke kiri dan ke kanan. Dan saya lihat dari hidupnya Papa saya, bukan cuma sekedar tutup mata, buka mata, tiba-tiba rumah sebelah jadi punya kita. No, bukan Bapak Ibu Saudara. Tapi setiap hari 1 tahun, demi 2 tahun, demi 3 tahun, dia bekerja dengan luar biasa. Dia bekerja keras. Tanpa terasa lewat berapa tahun, tiba-tiba rumah sebelah dijual. Ketika rumah sebelah dijual, Papa saya punya cukup uang, dia beli rumah itu. Bukankah itu satu berkat dari Tuhan? Tapi berkat dari Tuhan tidak akan terjadi kalau kita jadi orang yang malas. Kalau kita menyia-nyiakan kesempatan. Ketika Papa saya dapat rumah sebelah, Bapak Ibu Saudara, rumah sebelah kiri saya, Bapak Ibu Saudara, Papa saya punya iman. Yang sebelah kanan juga pasti kena. Papa saya bekerja dengan keras, kumpulkan uang, doa sama Tuhan, jaga hubungan sama Tuhan. Lewat beberapa tahun Bapak Ibu Saudara, rumah sebelah dijual Bapak Ibu Saudara. Dan harganya murah. Bapak Ibu Saudara. Ketika rumah sebelah dijual Bapak Ibu Saudara, Papa saya mulai, ya nanti dululah. Tidak dibeli sekarang, kelihatannya juga tidak ada yang beli rumah sebelah. Sudah ditawarkan 1 tahun, 2, mungkin ada 1 tahun ditawarkan juga belum laku. Papa saya mulai ulur-ulur waktu. Papa saya mulai tidak langsung mengambil kesempatan yang datang dari Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Lewat 1 tahun, rumah itu dibeli sama orang lain. Pertanyaan saya untuk Bapak Ibu Saudara, apakah Tuhan tidak memperluas daerah kita? Apakah Tuhan tidak memperluas daerah Bapak saya? No. Tapi berkat Tuhan terjadi ketika kesempatan yang Tuhan buka, kita mau ambil kesempatan itu dengan kapasitas yang cukup. Hari ini Bapak Ibu Saudara jangan pakai ayat ini cuma menuntut Tuhan dan kita minta kita tutup mata, kita buka mata semua terjadi. Semua berkat langsung turun dari langit, no. Tapi hari ini yuk punyai iman, siapkan diri kita, punya kapasitas yang cukup. Sehingga ketika kesempatan itu Tuhan buka dalam hidup setiap kita. Kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang datangnya dari Tuhan. Amin. Bukan memaksa Tuhan, tapi doa adalah sebuah komunikasi kita dengan Tuhan. Bahkan even kita tidak minta sekalipun, Dia sanggup untuk memberkati kita. Perlu kapasitas yang besar untuk memahami doa ini, sehingga tidak memaksakan kehendak kita saja. Hari ini kita harus miliki pemahaman yang utuh tentang doa dan berkat dari Tuhan. Saya percaya ayat ini memberkati saya, ayat ini akan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Kami ada di Spasio Office Tower Bapak Ibu Saudara, lantai yang ke-6, setiap hari Minggu jam 7.30 pagi dan jam 10 pagi. Kami rindu boleh bersekutu memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya kita akan sama-sama mengalami perjumpaan kita pribadi dengan Tuhan. Ada nomor yang ada di bawah ini, Bapak Ibu Saudara boleh taruh pergumulan doa, satu yang jadi kerinduan setiap kami, melihat Engkau keluar sebagai seorang pemenang. Saya rindu berdoa. Hari ini kami yakin dan percaya Tuhan sanggup untuk memberkati kami berlimpah-limpah. Engkau sanggup untuk memperluas daerah kami. Kami percaya tangan-Mu menyertai kami dan Engkau tidak pernah tinggalkan kami sendiri. Tidak ada sesuatu hal buruk yang terjadi dalam hidup kami.
Kami percaya tudung perlindungan Tuhan sempurna atas hidup setiap kami. Kami percaya ada penyertaan Tuhan, ada pimpinan Tuhan, ada pertolongan Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang mau menjaga hubungan dengan Tuhan, yang mau hari lepas hari semakin erat dengan Tuhan. Dan kami percaya ketika kami meminta, Tuhan memberi. Ketika kami memohon, berkat Tuhan tidak pernah berakhir buat hidup setiap kami. Saat ini terimalah berkat yang terbaik, berkat yang termulia dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang terus akan menaungi, memimpin, menyertai, melindungi dan memberkati seluruh aspek kehidupanmu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, see you and God bless you.